A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana zidna ilman wa fahman wa alhamna Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi amrana wa atliq bihi lisanana wa qawwi bihi jinanana wa asri' bihi fahmana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akhrijna min al-fahmi waftah 'alaina bil hasan khalaqna min hilmin sahil lana abwaaba fadlika wa anshurna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun istiqbalul qiblati ay al-ka'bati syartun li salatil qadiri alaihi. Fala tasihhu salatu bidunihi ijma'an bi khilafil ajizi anhu ka maridin la yajidu man yuwajjihuhu ilal qiblati wa marbutin ala khashbatin fayusalli ala halihi wa ya'idu wa yu'tabarul istiqbalu bisadri la bil wajhi aydan li'anna al-iltifata bihi la yabtulus salatu. Li'anna al-iltifata bihi la yubtilu salata kama yukhadhu mimma sayati min kirahatihi illa fi shiddatil khawfi ay la yushtaratul istiqbalu fiha kama sayati fi babihi lid darurati wa sawa'un fihi fardun wa naflun ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Istiqbalul qiblati ay al-ka'bati syartun li salatil qadri. Bermula menghadap kiblat artinya menghadap Ka'bah. Bermula menghadap kiblat artinya arti kiblat adalah Ka'bah. Syartun li salatil qadri. Itu syarat. Bagi apa syarat? Li salatil qadiri, bagi salat orang yang kuasa, orang yang mampu, alaihi, di atasnya menghadap kiblat. Itu syarat bagi salat orang yang kuasa, yang mampu, alaihi, di atasnya menghadap kiblat. Fala tasihhu salatu bidunihi, maka tidak sahlah salat bidunihi, dengan tanpanya menghadap kiblat, ijma'an, hal keadaan pendapat itu ijma' para ulama. Bi khilafil ajizi anhu, dengan sebalik orang yang lemah daripada menghadapnya kiblat. Mana contohnya? Ka maridin, seperti orang yang sakit. La yajidu man yuwajjihuhu ilal qiblat, yang tidak mendapati ianya orang sakit akan siman yuwajjihuhu ilal qiblat, yang memperhadap ia nyaman akannya orang sakit ilal qiblat, kepada kiblat. Wa marbutin, dan seperti orang yang diikat. Di mana diikat? Ala kashbatin, di atas kayu. Fayusalli, maka salat ia nyaman, ala halihi, di atas keadaan nyaman, wa ya'idu, dan mengulang ia nyaman. Wa ya'idu, dan mengulang ia nyaman. Jadi malam ini kita sudah memasuki kepada pembahasan yang baru, yaitu satu pasal
pada menyatakan hukum menghadap kiblat di dalam salat. Pada menyatakan ataupun menjelaskan tentang bagaimana hukumnya menghadap kiblat di dalam salat. Apakah mesti ataupun tidak mesti, ataupun mestinya pada salat yang wajib saja, sedangkan pada salat sunat tidak, dan lain sebagainya. Maka pada pasal ini akan dijelaskan semuanya. Cuma wa'abbara ba'dhuhum bil bab, mengibarat oleh sebagian para ulama dengan bab. Jadi ada sebagian para ulama di dalam kitab beliau pada menjelaskan hukum menghadap kiblat di dalam salat bukan dibuat dalam satu pasal, tetapi dibuat dalam satu bab. Dalam arti kata cakupannya lebih luas karena pasal itu naungannya adalah di bawah bab. Dan wahwa ansabu, dianya ibarat dengan bab itu lebih munasabat. 5 marrah fil azan, karena barang yang telah lalu ia pada azan. Nah, jadi intinya judul pada permasalahan kita malam ini adalah hukum menghadap kiblat di dalam salat. Maka musannaf Imam Nawawi menyampaikan istiqbalul kiblat syartun li salatil qadiri. Menghadap kiblat. Apa makna kiblat? Menghadap Ka'bah. Itu merupakan syarat bagi salat orang yang mampu untuk menghadap kiblat. Jadi bagi orang yang mampu menghadap kiblat, dia itu mesti menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat itulah menghadap Ka'bah, itu syarat bagi salat. Kalau tidak ada syarat, maka tidak sah salatnya. Jadi intinya orang yang dia itu bisa ataupun mampu menghadap kiblat, bisa melakukan salat dalam keadaan menghadap kiblat. Seandainya dia tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak mencukupi kepada syarat-syarat salat. Satu saja syarat daripada salat tidak dikerjakan, maka salatnya tidak sah. Maka mengenai tentang masalah menghadap kiblat ini mesti bagi orang yang mampu untuk menghadap. Maka oleh karena demikian tidak sahlah salat dengan tanpa menghadap kiblat. Tidak sahlah salat dengan tanpa menghadap kiblat. Ya. Lalu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya kalau di sini ijma' para ulama. Ijma' para ulama mengatakan tidak sah salat bila tidak menghadap kiblat. Ijma' para ulama. Jadi makna ijma' para ulama, sepakat semua para ulama mengatakan orang yang mampu menghadap kiblat tapi dia tidak menghadap kiblat di ketika dia melakukan salat, maka salatnya tidak sah. Namun demikian, sebelum adanya ijma' para ulama, maka ada juga dalilnya langsung di dalam Al-Quran. Maka di sini ada dalil. Berarti kalau di dalam pada Qalyubi, makna daripada kiblat adalah Ka'bah. Makna daripada kiblat adalah menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu bagaimana? Maka ini perlu digarisbawahi. Kita punya mazhab yang mu'tabar 4. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Sedangkan kita sekarang mayoritasnya menganut mazhab Imam Syafi'i. Dan kita juga kenapa menganut mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas kita bermazhab Imam Syafi'i? Karena memang ilmu ataupun pengetahuan yang bisa kita dapati pada ulama-ulama kita yang secara detail, yang ada kitab pada para ulama kita adalah kitab mazhab Imam Syafi'i. Makanya kita bermazhab Imam Syafi'i. Bukan dalam arti kata kita tidak boleh bermazhab yang lain, tetapi kita tidak punya ilmu. Maka bagaimana ketentuan salat kita? Yaitu di ketika kita itu menghadap Ka'bah. Maka Imam Al-Qalyubi, makna menghadap Ka'bah adalah
ainiha, innya Ka'bah. Yang kita hadapkan apa? Innya Ka'bah. Zatnya Ka'bah langsung. Yakinan, secara yakin. Zatnya Ka'bah, innya Ka'bah ataupun zatnya Ka'bah secara yakin. Ma'al kurbi, beserta dekat. Jadi, kalau kita salat di depan Ka'bah, mudah-mudahan kita semua sampai ke sana nanti, agar kita bisa salat langsung di depan Ka'bah. Jadi, ketika kita salat berdekatan dengan Ka'bah, dalam artian Ka'bah itu nampak di depan mata kita, maka waktu kita melakukan salat, wajib kita menghadap kepada zatnya Ka'bah langsung. In Ka'bah, diri Ka'bah. Itu secara yakin. Secara yakin. Maka ketika kita tidak bisa yakin, sedangkan kita berada di dekat Ka'bah, maka salat kita tidak sah. Jadi mesti menghadap kepada Ka'bah secara yakin bila kita salat di dekat Ka'bah. Lalu bagaimana dengan posisi kita hari ini? Bagaimana kita ingin menghadapkan langsung kepada zat Ka'bah, diri Ka'bah, sedangkan kita itu tidak tahu Ka'bah di mana? Untuk kita hadapkan secara yakin. Maka wadhannan, dan hal keadaan sangkaan, ma'al bu'ud, beserta jauh. Jadi kalau pada posisi kita sekarang, misalnya kita berada di Aceh, dan di negara yang lain misalnya, karena kita tidak berada di depan Ka'bah langsung, maka kita itu wajib menghadap Ka'bah secara zanni. Sangkaan kita wajib kita menghadap in Ka'bah. Berarti seolah-olah walaupun kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka sewaktu kita melakukan salat, maka kita berdiri tegak, lalu kita prasangka ataupun sangkaan kita Ka'bah ada di depan kita. Langsung kepada in Ka'bah, bukan kepada arah Ka'bah. Karena kalau kepada arah Ka'bah adalah barat. Maka dari mana barat bisa kita menghadapnya. Tapi inda imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berarti menurut mazhab kita itulah Imam Asy-Syafi'i, kalau jauh wajib kita itu secara sangkaan untuk menghadap in Ka'bah, bukan arah Ka'bah. Bukan arah Ka'bah, in Ka'bah. Makanya walaupun Ka'bah tidak nampak di depan mata, secara sangkaan kita menghadap innya Ka'bah langsung. Makanya untuk terlepas daripada demikian, wajib, lebih-lebih ini adalah pada masalah ibadah, dibina kepada nafsul amri dan zan mukallaf. Maka hari ini kita sewaktu berdiri untuk melakukan salat, sebelum melakukan takbiratul ihram, maka berdirilah tegak menghadap kepada in Ka'bah, lalu kita menyangka inilah saya sudah menghadap kepada in Ka'bah. Berarti istilahnya kita mesti berprasangka saya ini sudah menghadap kepada in Ka'bah secara sangkaan. Dan sangkaan itu, zan itu perlu kepada dalil. Makanya pada hari ini ada kompas yang menjadi dalil ataupun tanda untuk kita yang bahwasanya kita itu benar-benar menghadap kepada Ka'bah walaupun secara sangkaan. Kenapa secara sangkaan? Karena kita tak berada di depan Ka'bah. Maka tidak boleh sembarangan dalam menghadap ketika salat. Bukan kita menghadap kepada arah Ka'bah. Kalau menghadap kepada arah Ka'bah, maka arah itu cuma 4. Barat, timur, selatan, utara. Ketika kita sudah menghadap ke barat, maka itu sudah terbenar. Itu kalau menghadap kepada arah. Tapi bukan menurut Imam Syafi'i, bukan menghadap kepada arah. Tapi mesti menghadap kepada kepada diri Ka'bah. Makanya, kenapa hari ini ketika kita misalnya mengukur kembali memakai kompas, ternyata Ka'bah bukan lagi secara arah yang lurus. Akan tetapi sudah bergeser misalnya karena pengaruh bumi ataupun lain sebagainya sehingga bergeser. Mesti kita geserkan. Kenapa? Karena memang secara dalilnya sangkaan kita hari ini in Ka'bah bukan lagi ke situ. Sudah bergeser. Bergesernya kenapa? Mungkin pengaruh daripada gempa dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada Allah. Boleh saja bergeser. Buktinya hari ini, apakah bumi semakin hari semakin kecil, kita enggak tahu. Wallahu alam. Intinya sekarang, kemana kita pergi tidak terasa jauh lagi. Mungkin sampai di sini kita paham. Maka ada pergeseran. Ada pergeseran. Intinya, tetap beramal dengan
ijtihad yang baru. Walaupun al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang baru tidak menggugurkan ijtihad yang lama. Dulunya kita melakukan salat misalnya dalam satu masjid, arahnya langsung lurus. Langsung lurus. Akan tetapi hari ini ketika kita periksa kembali ternyata sudah mereng, maka kita tetap mengikuti yang hari ini. Jadi ijtihad yang baru yang kita pakai sehingga kita bisa menyangka inilah kiblat hari ini. Lalu untuk salat yang terdahulu bagaimana? Inilah masuk kepada kaedah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Jadi salat yang kita lakukan dengan kiblat yang dulu berdasarkan dengan ijtihad kita yang dulu, sangkaan kita yang dulu, tidak wajib kita qadakan lagi. Ini maksudnya. Jadi tidak wajib kita qadakanlah lagi, tidak wajib kita ulang. Jadi sudah sah salat terdahulu. Kenapa? Karena memang sangkaan kita adalah kiblat ke situ. Tapi hari ini sangkaan kita kiblat bukan lagi ke situ. Ke mereng ke sebelah kanan sedikit. Maka wajib kita lakukan secara mereng ke sebelah kanan sedikit. Kalau tidak, maka solat kita tidak sah. Makanya musalla yang kamu geser, pakai geser. Bukan orang awal salah rukuk kan. Yang mesti ikut benar. Makanya secara terus terang. Secara terus terang. Karena wajib kita menghadap in. Kalau arah bolehlah. Ketika bergeser sedikit terserah. Karena arah yang kita hadap bukan in. Maka bila ada masjid yang hari ini ternyata ketika sudah diperiksa oleh Kemenak ataupun berdasarkan kompas yang konkret, ternyata arah Kaabahnya sudah bergeser, bukan lagi seperti bentuk masjid terdahulu secara lurus, maka kita bila memang sangkaan kita memang sudah bergeser, kita tidak bisa salat di masjid itu. Kalau secara berjamaah. Kenapa? Karena mereka salat ke sana, imam ke sana, sedangkan kita, sangkaan kita salatnya sudah ke sini. Kenapa? Karena menurut ijtihad kita melalui kompas dan lain sebagainya, maka sudah bergeser. Makanya ada satu masjid yang juga berada di dekat kita, yang dulunya memang ramai di situ orang-orang Dayak, sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena secara pemahaman kita yang kita tahu adalah bila memang sudah sangkaan kita arah kiblatnya sudah bergeser, bukan ke situ lagi kiblatnya, maka kita tidak boleh salat lagi. Imam saja misalnya, imam saja. Ketika imam, diri imam dia menyangka yang bahawasa kiblatnya misalnya agak mereng ke sebelah kiri. Sedangkan makmumnya agak mereng ke sebelah kanan. Jadi tidak sinkron antara imam dengan makmum. Ini juga tidak bisa. Maka ini harus diperhatikan. Jadi intinya menurut mazhab Imam Syafi'i yang dihadap adalah Ka'bah. Secara yakin bila dekat dan secara sangkaan bila jauh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kata Allah dalam Al-Quran adalah syatra. Syatral masjidil haram. Berarti ada ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palinglah akan wajahmu syatral masjidil haram akan syatra. Syatra? Mana syatra? Zat. Atau zatnya masjidil zatnya masjidil haram. Syatra apa mana syatra? Arah. Nak buat makna ke? Kau betul ya? Syatra. Makna logat syatra. Li'annahu al-ainu logatan. Karena bahawa sungguh syatra itu ain pada logat. Syatur, arah. Jadi makna daripada syatra pada logat adalah in, zat. Tafsirnya dengan jihad pada istilah bagi ulama fuqaha. Jadi intinya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah menjelaskan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan olehmu akan wajahmu akan zat masjidil haram ataupun akan pihak ataupun arah masjidil haram. Jadi bagaimana cara untuk memperdalilnya yang bahwasannya menghadap kiblat di dalam salat itu wajib? Dalilnya adalah istiqbalu la yajibu fi ghairi salat. Menghadap kiblat itu
tidak wajib pada selain salat. Karena menghadap kiblat tidak wajib pada selain salat, fata'ayyana ayyakuna fiha. Maka terkhususlah bahawa ada ianya menghadap kiblat itu dalam salat. Jadi dalam ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan olehmu akan wajahmu akan arah masjidil haram. Sedangkan menghadap kiblat pada selain salat tidak wajib. Berarti terkhusus wajib menghadap kiblat adalah pada salat. Maka cara memperdalilnya ya seperti itu. Dan juga disokong dengan hadis. Nak tengok hadis likat? Hadis bab masalah wudu, masalah sempurnakan wudu. Berarti berkata Nabi bagi musyi salah, itulah Khilad bin Rafi' al-Khadraji al-Ansari, "Idza qumta ila salah," kata Nabi, apabila engkau berdiri kepada salat, fasbir wudu'a, maka sempurnakan olehmu akan wudu. Maka sempurnakan olehmu akan wudu. Summa istaqbal qiblata. Kemudian hadapkan olehmu akan kiblat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalilnya di Al-Quran ada, kemudian dalil hadisnya juga ada. Makanya menghadap kiblat itu wajib. Kenapa dinamakan kiblat? Kenapa dinamakan kiblat? Karena annal musalli yuqbiluha. Orang yang melakukan salat menghadap kepadanya, maka dikatakan dengan kiblat. Kiblat itu adalah hadap. Jadi, kenapa kita dikatakan menghadap kiblat? Dinamakan kiblat karena kita memang menghadap kepadanya. Orang yang salat menghadap kepadanya, maka dikatakan dengan kiblat. Kau jelom. Nyo semalam itu lagi ujian. Kemudian kenapa dinamakan Kaabah? Berarti dinamakan kiblat karena kita menghadap kepadanya. Ini mesti tahu. Dinamakan kiblat karena kita menghadap kepadanya. Lalu dinamakan Kaabah kenapa? Karena makna kiblat dia adalah Kaabah. Makna Kaabah adalah irtifaiha. Karena tingginya. Karena tingginya. Terangkatnya. Jadi dikatakan dengan Kaabah. Dikatakan dengan Kaabah. Jadi dikatakan dengan Kaabah karena irtifa. Tinggi. Makanya Kaabah itu jaraknya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu Kaabah. Walaupun yang bentuk Kaabah itu hanya bentuk kubus berapa meter? 8. Tapi itu hukum Kaabahnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makanya orang yang salat di tingkat 2, walaupun ketika dia menghadap, ternyata Kaabahnya tinggal di bawah. Hotel. Besok mukhayyar, kalau misalnya besok umrah mukhayyar, kalau misalnya ambil paket umrah yang mahal hukum mukhayyar, nanti dapat hotel dekat dengan Kaabah. Ketika kita tidur di hotel itu, mau salat di dalam hotel misalnya, langsung kita lihat Kaabahnya di bawah. Itu jangan nanti kita itu salatnya harus jenguk benar. Kenapa? Karena Kaabahnya di bawah. Tetap kita menghadap seperti biasa. Lalu Kaabahnya di bawah? Enggak di bawah. Karena Kaabah itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak perlu menghadap. Bagaimana orang salat di atas gunung nanti, sedangkan Kaabahnya di bawah? Makanya tetap masih Kaabah itu namanya. Tapi ada orang juga yang mengatakan dinamakan Kaabah karena bentuknya istidar, agak bulat. Jadi itu ijma'. Yang ijma' para ulama adalah menghadap kiblat bagi orang yang mampu. Ijma' para ulama adalah menghadap kiblat bagi orang yang mampu, hukumnya wajib. Mesti. Ada Kaabah. Ada Kaabah aja hadap Johan galak. Ada Kaabah. Dalam Kaabah. Sama. Mahabi. Masuk aja kita enggak bisa. Bagaimana mau salat di atas?
Hai Tunku Jamhur, hari ini kita bukan memikirkan masalah salat di atas Kaabah dulu. Sampai ke sana kapan? Ini dulu yang perlu dipikirkan. Makanya ijma' para ulama tidak sah salat dengan tanpa menghadap kiblat bagi orang yang kuasa. Dengan sebalik orang yang lemah. Kalau orang yang lemah daripada menghadap Kaabah, orang yang tidak mampu daripada menghadap Kaabah, maka boleh dia tidak menghadap Kaabah. Mana contohnya? Seperti orang sakit. Yang mana orang sakit itu, dia itu tidak ada orang lain yang membantunya untuk menghadapkan kepada Kaabah, kepada kiblat. Misal dia lagi sakit, tidak ada orang yang lain yang membantunya untuk mengarahkannya ataupun membangunkannya ataupun mendudukkannya kepada menghadap Kaabah. Maka boleh dia salat bagaimana saja walaupun tidak menghadap Kaabah. Kenapa? Karena dia orang yang lemah daripada menghadap. Begitu juga orang yang diikat. Seperti orang yang diikat di atas kayu. Ada orang yang disalib. Diikat di atas kayu. Dihadapkan ya kemana sajalah. Terserah mereka yang mengikat. Lalu masuk waktu salat. Kapanpun, dimanapun kita wajib melakukan salat. Walaupun kita tidak punya wudu. Di ketika masuk waktu salat. Tetap kita wajib melakukan salat. Namanya salat lihormatil wakti. Untuk menghormati waktu. Walaupun kita sedang dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan bernajis, ya kan? Berak di celana, kencing di celana dan lain sebagainya, yang namun ketika masuk waktu salat tetap wajib melakukan salat. Tidak ada keodoran sama sekali mengenai tentang masalah meninggalkan salat. Makanya, lalu bagaimana kita melakukan salat sedangkan kita tidak menghadap kiblat? Maka itu termasuk kepada orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Mengenai tentang orang itu fayusalli ala halihi, dia itu melakukan salat di atas keadaannya. Bagaimana dia itu menghadap, kemana dia menghadap, enggak apa-apa, lakukan salat. Cuma nantinya setelah dia melakukan salat, di saat waktu yang normal, di saat dia sembuh kembali, sudah mampu untuk menghadap kiblat, maka mengulangi salatnya yang dia itu tidak melakukan secara menghadap kiblat. Maka orang sakit, tidak ada penopang yang membantunya untuk menghadapkan Kaabah, maka lakukan salat bagaimana saja. Tapi seandainya dia sembuh dan mampu untuk menghadap kiblat, maka wajib mengulang salatnya. Lalu apa faedah salat yang telah dilakukan? Faedahnya adalah ketika ternyata dia mati dalam keadaan sakit tersebut, maka salatnya itu terlepas. Salatnya itu adalah tidak lagi terhitung kepada salat yang tertinggal. Berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Wajib diulang, tapi wajib diulang. Makanya perlu diingat sekali lagi, menurut mazhab Imam Syafi'i, yang wajib dihadap adalah bagi orang yang dekat dengan Kaabah adalah in Kaabah, zat Kaabah secara yakin. Sedangkan bagi orang yang jauh, yaitu wajib dihadap in Kaabah ataupun zat Kaabah secara zanni ataupun sangkaan. Tapi kalau iktibar Imam Malik, yang wajib dihadap adalah arahnya. Jadi kalau dalam mazhab Malik adalah yang dihadap adalah arahnya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itulah Imam Hanbali, yang diiktibarkan adalah in bila dekat dan jihad dan arah bila jauh. Maka beda-beda para ulama mazhab. Ya. Kalau yang diiktibarkan oleh Imam Abu Hanifah, itulah mazhab Hanafi, adalah satu juzuk daripada kaedah pondasi musalsal zawiyah. Itulah pondasi segitiga sudut azmi inda multaqal basar, di ketika bertemu penglihatan. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, yang wajib dihadap adalah satu juzuk saja daripada
bentuk segitiga Kaabah. Berarti bentuk kubus Kaabah pun ada pondasinya, maka salah satu daripada juzuk daripada pondasi ataupun kaedah musalsal zawiyah tersebut sudah cukup. Sudah cukup. Makanya beda-beda. Tapi hari ini kita bermazhab Syafi'i. Maka yang wajib kita hadap adalah bila jauh dengan Kaabah, wajib kita hadap in Kaabah, zat Kaabah secara zanni. Lalu wajib kita hadap in Kaabah secara yakin bila kita berada di depan Kaabah. Habis itu dia. Kalau di dalam juga cuti. Wa kanatil Ka'bah qiblata abaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Ka'bah itu kiblat bapa-bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka ada ianya Nabi yastaqbiluha itu menghadap ia akannya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat abaahu, bapa-bapak Nabi. Jadi kakek-kakek Nabi kiblatnya Kaabah. Maka Nabi juga menghadap kepada Kaabah. Sumalama amara bitawajjuh. Kemudian manakala umira diperintahkan akan ia Nabi bitawajjuh dengan menghadap di Baitul Maqdis, bagi Baitul Maqdis qabla al-hijrah, sebelum hijrah Nabi, fi salasi sinuatin dengan 3 tahun. Jadi manakala Nabi itu diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis sebelum hijrah, iaitu selama 3 tahun, karena niscaya ada ia Nabi yaj'alul Ka'bah, menjadikan ia Nabi akan Ka'bah, bainahu, di antaranya Nabi dan di antaranya Baitul Maqdis. Jadi Nabi pernah diperintahkan untuk menghadap kepada Baitul Maqdis sebelum Nabi hijrah ke Madinah selama 3 tahun. Maka dijadikan Kaabah itulah antara Nabi dan antara Baitul Maqdis. Falamma hajara ilal Madinah, maka manakala hijrah Nabi kepada Madinah, tu'adira di'adharkan, artinya menghadap kepada Baitul Maqdis. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka Nabi tidak bisa lagi menghadap kepada Adhar menghadap kepada Baitul Maqdis. Fahuilat, maka dipalingkan kiblatu akan kiblat ilaiha kepadanya Ka'bah ba'dal hijrati sesudah hijrah bisittati asyara dengan 16 bulan ataupun 17 bulan fi Rajab pada bulan Rajab. Jadi kemudian dipalinglah kiblat Nabi kepada Kaabah sesudah Nabi hijrah dengan 16 bulan ataupun 17 bulan. Itulah bertepatan pada bulan Rajab pada salat zuhur. Pada salat zuhur. Ba'da salati raka'ataini, sesudah salat 2 rakaat minha daripada zuhur. Jadi sesudah salat 2 rakaat Nabi daripada zuhur, maka dipalingkanlah fastadara, maka berputar oleh dianya Nabi, waman ma'ahu, dan siman bersertanya Nabi, ilaiha kepadanya Ka'bah. Jadi ketika diperintahkan untuk berpaling kepada Ka'bah daripada Baitul Maqdis, ternyata Nabi sedang melakukan salat zuhur, yaitu pada 2 rakaat salat zuhur. Makanya 2 rakaat salat zuhur, 2 rakaat Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis, lalu 2 rakaat lagi menghadap kepada Ka'bah. Berarti Nabi beserta para sahabat menghadap kepada Ka'bah.